semua, perkenalkan saya Devia Fatika Sari dari kelas TIA 22 Universitas Islam Madura. Kembali lagi dengan saya di video pembahasan kali ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisa algoritma yang berkaitan tentang metode atau jenis algoritma seperti BFS atau Breadth First Search. Namun sebelum kita membahas BFS, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu analisa algoritma. Algoritma merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Masalah itu dapat berupa apa saja dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal bisa dibilang harus memiliki deklarasi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah algoritma. Ini berarti perlu adanya deklarasi awal seperti penentuan variabel awal yang perlu diinisialisasi atau dideklarasikan. Algoritma juga memiliki pengulangan proses atau iterasi dan juga memiliki keputusan hingga keputusan selesai atau solusi masalah selesai. Perlu diingat bahwa ada 3 poin penting di sini untuk membangun suatu algoritma, yaitu pertama, harus sistematis. Langkah-langkah dalam algoritma harus mengikuti urutan yang jelas. Kedua, logis. Setiap langkah harus masuk akal dan dapat diikuti dengan logika. Dan yang terakhir, harus terstruktur. Algoritma harus memiliki struktur yang jelas, biasanya dalam bentuk pseudocode atau diagram alur. Algoritma bisa diibaratkan seperti resep makanan. Misalnya, jika kita ingin membuat kue, kita mengikuti langkah-langkah dalam resep mulai dari mengumpulkan bahan hingga memanggang kue. Sama seperti resep, algoritma juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil akhir. Jadi, dapat kita ketahui bahwa analisa algoritma adalah proses mengevaluasi efisiensi suatu algoritma. Proses ini melibatkan pengukuran 2 aspek utama dari algoritma, yaitu yang pertama, kompleksitas waktu. Mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma untuk menyelesaikan tugasnya, yang biasanya dinyatakan dalam notasi Big O. Kompleksitas waktu membantu kita memahami seberapa cepat algoritma dapat menyelesaikan masalah, terutama pada input yang besar. Dan yang kedua, kompleksitas ruang, yaitu mengukur berapa banyak memori yang digunakan oleh algoritma selama eksekusi. Kompleksitas ruang membantu kita memahami seberapa banyak sumber daya memori yang dibutuhkan oleh algoritma untuk bekerja dengan input. Notasi Big O digunakan untuk menyatakan batas atas dari kompleksitas waktu atau ruang. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa kompleksitas waktu algoritma adalah ON, itu berarti waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugas akan bertambah secara linier, seiring dengan bertambahnya ukuran input. Jadi itulah pengenalan awal dari apa itu analisa algoritma. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan inti, yaitu metode atau jenis algoritma seperti BFS atau Breadth First Search. Apa itu BFS? BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian graph atau tree yang mencari, mengunjungi, atau menjelajahi node pada level tertentu sebelum pindah ke level berikutnya. Dengan BFS kita mulai dari node awal dan secara bertahap menjelajahi semua node tetangga sebelum melanjutkan ke node yang lebih dalam. Tujuan algoritma BFS. Yang pertama, efisiensi pencarian jalur terpendek. Algoritma BFS adalah salah satu alat terbaik untuk mencari jalur terpendek antara 2 titik dalam graph. Dalam pemodelan transportasi, navigasi, atau jaringan komunikasi, BFS membantu dalam menemukan rute tercepat, menghemat waktu dan sumber daya. Kedua, identifikasi komponen terhubung. BFS digunakan untuk mengidentifikasi komponen terhubung dalam graph. Ini berguna dalam analisis jaringan sosial, pemodelan jaringan komputer, dan bahkan dalam pemahaman hubungan antara objek dalam berbagai konteks. Ketiga, solusi untuk teka-teki dan permainan. Dalam permainan teka-teki dan masalah kombinatorial,
membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian cara kerja dari algoritma BFS. Yang pertama, inisialisasi. Langkah pertama adalah menginisialisasi pencarian dengan menentukan simpul awal yang akan menjadi titik awal kita dalam menjelajahi graf. Simpul awal ini akan dimasukkan ke dalam antrian atau queue untuk memulai perjalanan. Yang kedua, antrian atau queue. Antrian berperan penting dalam algoritma BFS. BFS dapat diimplementasikan dengan iterasi menggunakan queue atau antrian dengan suatu konsep FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk maka ia yang pertama keluar. Ini adalah cara umum dan efektif untuk mengimplementasikan BFS. Simpul awal dimasukkan ke dalam antrian dan selanjutnya simpul tetangga dari simpul awal akan secara berurutan dimasukkan ke dalam antrian. Ini memastikan bahwa BFS menjelajahi simpul pada kedalaman yang sama terlebih dahulu. Ketiga, perjalanan menjelajahi graf. Saat simpul-simpul dimasukkan ke dalam antrian, BFS akan mengunjungi mereka satu persatu. Proses ini berlanjut hingga seluruh graf telah dijelajahi. Penting untuk diingat bahwa BFS akan mengunjungi semua simpul pada kedalaman yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat kedalaman berikutnya. Yang keempat, pemuktahiran status node selama pencarian. Status setiap simpul akan diperbarui untuk menandai bahwa mereka telah dikunjungi. Hal ini penting untuk mencegah BFS dari mengunjungi simpul yang sama lagi dan lagi, yang dapat menyebabkan pengulangan tak terbatas. Selanjutnya, manfaat algoritma BFS. Kesatu, efisiensi dalam mencari jalur terpendek. Kedua, identifikasi hubungan antara objek dalam berbagai konteks. Ketiga, solusi untuk teka-teki dan masalah kombinatorial. Keempat, analisis keamanan siber. Dan yang terakhir, pemodelan pergerakan dan transportasi. Berikut merupakan simulasi sederhana BFS dalam bentuk tree. Pertama, itu ada di bagian bawah, saya memiliki queue. Queue yaitu untuk menyimpan node yang akan diproses. Kedua, ada visit order, yaitu urutan bagaimana BFS mengunjungi setiap node. Urutan pengunjungnya atau urutan pencarian dari BFS itu seperti apa? Contohnya di sini saya punya tree yang seperti ini, di mana ada node A, B, C, D, E, F, G, di mana node A memiliki anak B dan C. B memiliki anak D dan E, dan C memiliki anak F dan G. Kita mulai dari node A, di mana node A dimasukkan ke dalam queue, maka dilakukan scan A. Dan A sudah terkunjungi ke dalam suatu visit order A. Lalu, setelah scan node A di queue, ada B dan C. Maka B dan C dimasukkan ke dalam queue. Kemudian karena menggunakan konsep FIFO, first in first out, maka node yang pertama kali masuk ke queue setelah A yaitu B. Maka kita akan melakukan scan B. B sudah ada di dalam visit order. Maka selanjutnya untuk node B punya anak D dan E. Maka D dan E akan dimasukkan ke dalam queue. Kemudian melakukan scan C, dan C sudah ada di visit order. Lalu C punya anak F dan G, maka F dan G akan dimasukkan ke dalam queue. Lalu melakukan scan D, D sudah dimasukkan di visit order. Kenapa selanjutnya D? Karena D sudah ada di depan atau first in line setelah C. Dan karena D tidak memiliki anak, maka di dalam queue tidak ditambahkan apapun lagi. Kemudian, hal yang dilakukan selanjutnya adalah scan E, dan E sudah di visit order. Sama seperti D, karena
E tidak memiliki anak, maka tidak ditambahkan apapun lagi di Q. Lalu selanjutnya akan di-scan F. F ditambahkan di visit order. Sama seperti D dan E, F tidak memiliki anak, maka tidak ditambahkan apapun ke dalam Q. Lalu yang terakhir adalah scan G. Nah, karena G juga tidak memiliki anak, maka tidak ditambahkan apa-apa ke dalam Q dan G sudah di visit order. Maka bisa disimpulkan antrian akan berurutan seperti yang ditanda panah. Dari pertama level 0, A di-scan, lalu B di-scan, C di-scan berdasarkan per levelnya. Lalu D, E, F, G, di mana secara keseluruhan tree memiliki level 0, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Sehingga pencarian akan berurutan. Inilah simulasi yang dilakukan oleh BFS. Untuk contoh penerapan algoritma BFS dengan Python, bisa kalian pahami di video channel YouTube Autodidak yang sudah tertera di layar slide ini. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan BFS? Kelebihan BFS yaitu tidak akan menemui jalan buntu dan jika ada satu solusi maka BFS akan menemukannya. Serta jika ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Kekurangan BFS yaitu membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon, serta membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji banyak level untuk mendapatkan solusi pada level ke N+1. Contoh aplikasi nyata yang bisa memperjelas relevansi BFS yaitu dalam aplikasi peta digital, BFS bisa digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua lokasi. Dan dalam pengembangan game, BFS bisa digunakan untuk mencari jalur bagi karakter untuk mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai BFS atau Bird versus dan analisa algoritma secara umum. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami dasar-dasar analisa algoritma dan metode atau jenis BFS. Terima kasih telah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.